Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuy. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Halo Sobat Berkuy, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan untuk kita semua. Nah, saat ini saya lagi di Ciamis nih, di Jawa Barat. Dan disambut dengan gapura dengan ucapan selamat datang di pesona alam negeri di atas awan. Atau di puncak bangku atau lebih disebut dengan puncak Mandala. Yang berada di alamat di Malimping, Kampung Buni Hilir, Desa Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini merupakan tempat wisata lokal yang murah meriah baik bagi warga sekitar yang ada di Ciamis atau bahkan warga dari luar Ciamis karena menyuguhkan pemandangan yang masih alami dan indah juga sejuk sobat. Negeri di atas awan. Wih, sepertinya seperti di film-film ya, sobat. Menurut saya, negeri di atas awan merupakan simbol bahwa lokasi yang kita tempati berada di ketinggian di mana kita bisa melihat suatu keajaiban alam berupa gumpalan awan atau kabut yang tebal sehingga membentuk seperti lautan awan atau kabut. Yang saya tahu tempat-tempat dengan julukan negeri di atas awan itu banyak loh sobat. Salah satunya yang lagi viral tuh yaitu di daerah Banten, yaitu di objek wisata Gunung Luhur di Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, sobat. Nah, untuk kali ini negeri di atas awan ini berada di daerah Ciamis, ternyata ada juga loh sobat. Jadi bagi sobat berku yang rumahnya ada di sekitaran Ciamis atau yang sengaja sedang berwisata ke Ciamis atau mengunjungi sanak famili di Ciamis, bisa tuh mampir ke Puncak Bangku ini. Nah, ini yang saya tampilkan adalah pemandangan ketika masuk ke dalam eh, tempat wisatanya, sobat. Seperti apa negeri di atas awan? Nah, ini saya perlihatkan, sobat. Masya Allah. Nah, dari sini terlihat hamparan gunung yang di bawahnya terdapat seperti gumpalan awan atau kabut yang tebal. Dari sini kita bisa melihat secara luasa betapa indahnya ciptaan Tuhan yang Maha Besar atas segala yang sudah diberikan kepada kita semua ya sobat. Jadi kita patut syukuri bahwa ciptaan Tuhan itu memang sungguh sangat besar ya sobat. Ini saya perlihatkan. Nah, ini adalah teman-teman atau tim yang kita atau saya datang ke tempat puncak bangku ini. Saya halo teman-teman. Nah, ini kebetulan waktu saya datang ke puncak Bangku ini kurang lebih sekitar pukul 6.30 WIB pagi. Jadi memang waktu yang pas untuk melihat secara langsung pemandangan alam yang indah ini karena menurut informasinya waktu yang tepat untuk datang ke puncak Bangku itu sekitar pukul 4 subuh sampai pukul 7.30 pagi. Di mana saat itu awan atau kabut terlihat menggumpal dengan hamparan putih yang seakan-akan kita berada di atas awan dengan udara yang sejuk dan segar. Masya Allah, kita benar-benar disuguhi dengan pemandangan yang indah, mempesona, dan dalam hati selalu mengucapkan pujian atas kebesaran ciptaan Tuhan yang Maha Besar. Jadi cocok nih untuk kita berhealing-healing ria, sobat. Berhealing-healing ria dari kepenatan, kemacetan di kota-kota besar untuk merefreshkan pikiran dari pekerjaan rutin sehari-hari. Nah, untuk for your for your information aja nih sobat. Untuk puncak bangku ini sudah dibuka dari pukul 4 subuh sampai pukul 8 malam. Dengan tiket masuknya sendiri ketika saya datang itu tidak dikenakan biaya sama sekali dan kita hanya cukup membayar parkiran dan juga ada beberapa spot foto selfie yang dikenakan tarif yang tidak mahal juga sobat, sekitaran 2.000 sampai 3.000 rupiah sobat. Nah, ini yang saya perlihatkan ini adalah tempat makan atau restoran untuk di Puncak Bangku ini ya sobat. Sayang karena masih pagi mungkin masih ditutup ya sobat.
Nah, ini kalau kita lihat dari sini, pokoknya sejauh mata memandang itu cukup cukup membuat hati itu merasa mempesona sobat. Sangat wah, pokoknya kita selalu mengucapkan pujian-pujian terhadap Tuhan yang Maha Besar. Nah, untuk parkirannya sendiri itu kemarin saya membayar, ya mungkin nggak ditarifkan ya, tapi saya ngasih 5.000 ya sobat. Cuman yang menjadi note atau mention dari saya, untuk jalannya sendiri, untuk jalan ke atas puncak Bangku ini sudah cukup bagus, tetapi jalannya itu kurang lebar sobat, dan bisa dibilang cukup muat untuk satu mobil. Jadi ketika kita berpapasan dengan mobil lain dari arah yang berlawanan atau berbeda, akan sangat sulit sekali dan cukup menjadi PR banget ini. Nah, untuk jalannya sendiri terlihat di awal tadi ketika kita di Gapura Selamat Datang tadi ya sobat. Nah, jalan rayanya kira-kira sebesar itu tuh. Jadi di kalau menurut saya sih cukup muat satu mobil ya sobat. Dan semoga kedepannya bisa dilebarkan nih jalannya atau dibuat trek jalan, yaitu ada jalur untuk arah masuk dan ada jalur untuk arah keluarnya, sehingga kalaupun jalannya cukup satu mobil, jadi ada dua jalan yang melintas, jadi tidak ketika kita berpapasan itu tidak menyulitkan pengendara baik dari kita maupun dari orang lain. Nah, kemarin ketika saya ke sana itu jalur masuk dan jalur keluarnya itu berada di jalur yang sama. Jadi ya saya bilang cukup jadi PR juga nih kalau untuk kita sini. Di puncak Bangku ini sudah disediakan tempat duduk untuk kita duduk-duduk untuk melihat dari dekat pesona negeri di atas awan ini, sobat. Dan di sana juga ada warung-warung makanan dari warga sekitar. Nah, ini kita bisa duduk di sini untuk melihat tuh, Masya Allah, indahnya hamparan awan atau kabut yang menyelimuti gunung ini ya, sobat. Dan di sini juga disediakan apa namanya saung, saung yang disewakan untuk kita jika kita sedang membawa atau mengajak keluarga besar di sini. Nah, kita lihat banyak sekali tempat duduk-duduk di sini dan kita bisa menikmati pemandangan negeri di atas awan. Dan kalau untuk yang spot foto untuk selfie ini pun disediakan juga. Nah, ini seperti ini sobat, kita bisa selfie di situ dan mungkin perlu ya ngitung-ngitung kita membantu warga dengan mengeluarkan sedikit rezeki sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah. Namun kita bisa mendapatkan foto atau kepuasan yang bisa kita dapatkan dari dengan berwisata ke puncak Bangku ini, sobat. Dari sini kita bisa melihat betapa indahnya hamparan awan atau kabut yang menyelimuti gunung ini, sehingga ketika kita datang ke sini pun pikiran kita pun jadi tenang dan apalagi kita bisa menghirup udara udara yang masih segar alami, bahkan mungkin mengandung ion negatif yang untuk kesehatan tubuh. Di sini saya masih mengeksplor atau mengelilingi eh, kondisi di sekitaran tempat wisata ini, sobat. Dan kita bisa lihat-lihat seperti apa sekitaran yang ada di puncak Bangku. Nah, ini saya perlihatkan, Masya Allah, betapa indahnya ya pemandangan awan atau negeri di atas awan ini, sobat. Nah, menurut menurut informasinya bahwa di puncak Bangku ini wisatawan bisa berkemah di sini juga loh, sobat. Mungkin untuk mengejar waktu yang tepat dalam melihat pemandangan di puncak Bangku dengan pesona negeri di atas awan di pagi hari, dan tentu akan semakin puas dalam menghabiskan waktu di sini meskipun area berkemahnya tidak terlalu besar ya, namun masih bisa
menampung kurang lebih sekitar 2 atau 3 tenda sobat. Tetapi sebaiknya saat berkemah di sini, sobat berkuy carilah waktu saat tidak sedang musim hujan agar tidak terganggu saat berkemah sobat. Nah, tadi saya menandakan di situ ada musola juga ya sobat. Kalau sobat berkuy ingin sholat, bisa tuh di musola tersebut. Nah, fasilitas Puncak Bangku di Ciamis ini di antaranya ada lahan parkir tadi yang tadi awal saya perlihatkan, kemudian ada musola yang tadi saya perlihatkan juga, kemudian ada toilet, ada saung atau gazebo sederhana, ada yang disewain dan ada juga yang free ya sobat atau gratis. Ada warung-warung makan ya, warung-warung makanan ya yang bisa kita memesan makanan atau minuman hangat di warung-warung tersebut dan ada juga area spot foto. Nah, ini tadi spot foto favorit tuh di Rumah Sangkar Burung. Nah, ini spot foto favorit yang ada di Puncak Bangku ini, sobat. Menurut informasinya, Puncak Bangku ini dahulu warga sekitar itu membuat sebuah bangku yang terbuat dari kayu di atas puncak Caringin. Nah, untuk memudahkannya, maka disebutlah namanya Puncak Bangku, sobat. Nah, matahari udah mulai terbit dan hari perlahan sudah mulai siang, dan perlahan pula udara mulai mengangkat gumpalan awan atau kabut putih, sehingga lambat laun mulai memudar nih membuat pemandangan perbukitan hijau di bawahnya, pepohonan dan sawah di bawahnya itu jadi terlihat jelas, sobat. Nah, untuk bisa melihat pemandangan di atas awan ini, sobat berkuy bisa datang di saat sore hari ya, sobat, dan tergantung cuaca juga sih, apakah hujan atau tidak nih. Sehingga fenomena awan di sore hari pun tergantung pada cuaca yang akan terjadi, sobat. Namun sobat berkuy tidak usah khawatir, kita pun masih bisa melihat pemandangan Gunung Cermai yang terlihat meskipun letaknya cukup jauh dari Puncak Bangku atau Puncak Mandala. Nah, ini saya perlihatkan salah satu oleh-oleh khas Ciamis, Saroja Ibu Isur. Nah, ini ada rasa-rasanya ya. Yang saya perlihatkan ini ada rasa kacang, maksudnya topping kacang ya, sobat. Dan sebelahnya ini ada topping katuncar. Wah, katuncar. Dan ada topping lainnya seperti pecel, seblak, original, dan lain sebagainya, sobat. Nah, kebetulan untuk topping katuncar ini udah ada yang saya buka ini, sobat. Nah, ini akan saya perlihatkan bentukannya dan rasanya bagaimana. Nah, ini. Dan dia seperti kembang goyang ya, sobat. Ini saya ambil dan saya akan coba rasanya bagaimana, dan inilah penampakan saroja dari Ibu Isur untuk topping katuncar. Untuk rasanya ini masih mantap sekali, sobat. Dan jangan lupa baca bismillah ya, sobat, sebelum makan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa kunjungi Instagram kami di @berkelanakuy. Sampai di sini dulu dan semoga bermanfaat untuk semua. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.